Saham murah siap dibeli, saham murah jangan dibeli. Welcome back di RF Channel YouTube, masih bersama dengan Ryan Filbert. Terima kasih. Anda sebenarnya saya bikin video itu gampang. Kenapa? Karena tim saya mengkurasi dari WhatsApp yang masuk, dari pertanyaan-pertanyaan yang datang di channel, lalu kita cari yang mana yang paling banyak, sehingga akhirnya kita angkat menjadi sebuah video. Terima kasih Anda yang sudah add WhatsApp saya di 0895 07 08 0789. Anda juga bisa add WhatsApp saya dengan cek pada kolom deskripsi. Atau kalau Anda tertinggal dengan materi-materi yang ada di RF Channel, Anda bisa download secara gratis tanpa syarat, tanpa iklan. Anda bisa langsung pergi ke aplikasi Anda di Android dan iOS. Namanya adalah MyRF. Silahkan Anda download, dukung agar aplikasi ini bisa terus ada, karena saya senang sekali ada yang mau berkenan membuatkan kepada saya, mensponsori sehingga aplikasi itu ada. So, secara apresiasinya please Anda mendownload secara simple untuk aplikasi tersebut, berikan review yang baik, berikan kami juga masukan apa yang harus kami tambahkan sehingga kita bisa terus mengedukasi bagi Indonesia. Kita akan mulai karena pada topik kali ini kita akan kembali ke saham, maka yang kita akan bahas adalah bicara mengenai analisa fundamental dan juga terkait dengan investasi saham. Bahwa ada statement saham murah, ada saham murah siap dibeli, ada saham murah yang sepertinya jangan dibeli dulu. Ada saham murah yang sepertinya jangan dibeli. Itu kenapa? Apakah karena jelek atau apa? Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Yang pertama, masa penurunan dari indeks harga saham gabungan dari Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungannya terus mengalami penurunan. Ini adalah suatu masa yang bikin kita keki. Kenapa? Mau diambil dalam sudut pandang yang agak panjang, kok trennya turun? Diambil jangka yang agak pendek, kok trennya turun? Ada dalam jangka yang lebih pendek lagi, kok tambah curam turunnya gitu. Jadi mungkin ini membuat orang yang investasi itu kurang nyaman. Tapi dapat saya katakan kepada Anda bahwa masa-masa penurunan dari sebuah pasar itu kadang-kadang ada. Dan toh kalau kita lihat dari bulan Maret 2020, kita sebenarnya sudah berada pada level yang lebih tinggi dan boleh dibilang sudah recovery sebagian. Ini menjadi sesuatu yang tidak terlalu nyesak-nyesak amat gitu. Karena buat orang yang sudah pernah investasi sejak 2008, 2007, 2098 mungkin ada beda gayanya. Tapi bagi Anda yang mungkin tanda kutip ya adalah investor angkatan corona, kok ngerasa ini kurang greget karena pinginnya investasi itu selalu berpikir saya beli hari ini besok saya untung. Itu bukan investasi, itu namanya adalah orang dagang. Dagang itu simple, Anda cuma tinggal beli lebih murah, jual lebih mahal. Atau Anda beli mahal, jual lebih mahal lagi. Atau Anda bisa namanya jual duluan, beli belakangan. Itu adalah metode dalam trading. Sedangkan investasi itu tidak berbicara seperti itu. Anda mengejar dividennya, Anda mengejar suatu target valuasi sampai seperti apa, Anda mengejar lipatannya dividen akibat yang namanya stock split. Anda punya banyak sudut pandang ketika Anda bicara mengenai berinvestasi pada saham. Oleh karena itulah akan lebih panjang. Makanya buat Anda yang pada hari ini mungkin baru mulai belajar investasi saham, saya belajar mengenai gerakan pasar dan kesetresan pasar. Saya mulai belajar dari tahun 1890 dari pergerakan harga Nasdaq dan Standard & Poor's 500 yang ada di Amerika. Dulunya saya tidak mempelajari sejauh itu, tapi setelah penurunan pasar dari 2008, karena saya sudah usianya sweet 17, ada di capital market dan juga instrumen investasi, membuat saya, memaksa saya untuk belajar pasar lebih panjang lagi, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Jadi ada baiknya kalau Anda juga coba buka-buka market dari tahun sekitar 1890-an sampai 1970-an deh seenggaknya. Maka Anda menjadi orang investor yang lebih sabar sebenarnya nantinya. Oke, kita akan lanjut saja. Menurut saya sebenarnya adalah yang masa penurunan pada saat ini itu adalah waktu memindahkan uang dari kantong orang yang tidak sabar kepada kantong orang yang sabar. Ini yang sedang terjadi. Orang yang pada saat ini tidak sabar, akhirnya dia menyerah karena cash flow-nya sudah habis. Dia ada unsur-unsur spekulasi, pakai uang agak panas, pakai uang, ada uang rumah tangga dia, atau menggunakan hutang, atau menggunakan sedikit spekulasi. Apapun terjadi, mungkin dia juga pakai untuk anak sekolah yang bentar lagi anak akan masuk sekolah. Itu yang membuat mereka pada bagian itu akhirnya terjebak menjadi orang yang tidak sabar untuk menjual saham dia dalam keadaan untung ataupun dalam keadaan yang rugi. Nah,
Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang hari ini sudah menyiapkan kantongnya untuk menyimpan saham-saham tersebut. Jadi Anda sebenarnya dalam posisi masa-masa ini. Kalau pasarnya turun, sebenarnya kita melihat ini wajar gitu loh. Tidak ada suatu hal yang signifikan yang bisa menyebabkan berita bagus membuat ada kenaikan harga. Bagus. Yang lebih repot adalah tidak ada berita tapi harganya naik. Lebih bingung di logika. Betul? Oke. Nah, memilih saham dalam waktu turun sebenarnya adalah lebih enak karena rasionalitas atas nilai dan harga bisa lebih mudah dalam kita pahami. Oh, orang berbicara dengan harga wajar, di mana harga dan nilai itu ketemu. Jadi yang namanya analisa fundamental berakhir dengan valuasi. Perusahaannya bagus, oke. Bagaimana dengan valuasinya? Valuasi dibandingkan dengan harga saat ini. Valuasi adalah nilai berdasarkan buku perusahaannya, laporan keuangannya. Itu dipertemukan antara harga dan nilai. Tidak wajar kalau harga dan nilai tidak ketemu. Ya tidak wajar, pokoknya tidak ketemu itu tidak wajar. Kalau misalnya 1000 sama 1000 namanya ketemu. Nah, kalau dia 1000 dengan 2000, 1000 dengan 500 itu tidak ketemu tuh, namanya tidak wajar. Nah, disebut murah kalau harga lebih rendah dari nilai. Harganya 500, nilainya 1000. Oke. Nah, disebut mahal kalau harga lebih mahal daripada nilai. Harganya 2000, nilainya 1000. Nah, disebut kurang ajar kalau harga rendah dari nilai tapi turun terus. Harga wajar 1000 nilainya. 800 murah, 700 murah, 600 murah, 5 kurang ajar namanya gitu ya. Nah, dibalik disebut gelembung mau pecah kalau harga lebih mahal nilai tapi naik terus. Harga nilainya adalah 2000 ya. Nilainya nih, nilai buku perusahaan, nilai laporan keuangan, whatever Anda mau pakai jurus metode valuasi apapun saya tidak urus, 2000. 2.500 mahal, 3.000, 3.500, 4.000, connect terus tapi valuasinya ini sebenarnya stagnan ya. Berarti ini bubble, gelembung mau pecah, katanya seperti itu. Jadi sebenarnya melihat daripada harga dan nilai itu akan selalu ke arah sana. Nah, dalam kondisi saat ini lebih enak. Kenapa? Karena kita lebih rasional dalam melihat segala sesuatu. Karena apa? Karena semua tendensinya negatif. Pasarnya tidak bisa mengalami pergerakan, volumenya begitu-begitu saja. Itu kita bisa melihat dan kita harus akui. Jangan kita menyangkal. Kalau kita menyangkal, kita tidak bisa menerima keadaan. Oke? Nah, mari kita fokus yang sudah murah dan cenderung kurang ajar. Ada loh, banyak pada saat ini. Apakah ketika harga sudah under value selalu tepat dibeli? Jadi, misalnya ya, kita mendapatkan angka nilai valuasi 1000. Ternyata kita mendapatkan harga 800. Pertanyaannya, 800 bisa dibeli nggak? Sebagian bilang, betul, selama under value, under value, hantam aja. Tapi sebagian bilang, oh tidak bisa, harus ada X daripada fair value untuk dibeli. Misal saya bilang, harga wajar 1000. Kalau dia 30%, maka baru wajar. Bukan wajar. Baru pantas buat saya beli. Yaitu adalah 30% daripada 1000, yaitu adalah 700. Misal seperti itu. Ada orang yang at any price, pokoknya selama di bawah sikat. Ada orang yang pada toleransi tertentu, baru saya sikat. Yang mana yang benar? Yang paling mungkin membuat sahamnya naik adalah dia masuk dalam uang yang banyak. Habis itu dia press release kepada media mengatakan dia baru saja beli, atau dia pamer pembelian saham itu di sosial media, setelah itu dibeli oleh siapa nggak tahu, mungkin oleh Anda gitu. Itu yang paling mungkin gitu, yang membuat harga menjadi terkerek sesuai dengan caranya dia. Ya bisa dong. Saya bilang harga saham A 2000 wajarnya. Ya kan, saya udah beli. Habis itu saya press release, bapak-bapak, ibu-ibu, para wartawan, harga saham itu sudah terlalu murah, itu salah harga, itu harga 2000 mestinya. Nah, saya beli. Wah, semua orang akan menjadi ikut gitu kan. Karena perspektifnya tiba-tiba melihat 2000. Nah, 2000 sekarang harganya kurang dari 2000, kita akan hantam sama-sama. Ketika permintaan naik, harga makan naik. Oke. Jadi, kita kesampingin lagi ya. Hal itu ini cuma bagian dari ya intermezzo saja gitu. Nah, bagaimana versi saya? Bagaimana versi saya menilai kewajaran harga tersebut? Saya mau coba gunakan metode harga terendah rata-rata dengan laba bersih per lembar saham untuk menilai kewajaran harga saham. Jadi begini, kita semua tahu harga setiap saat berubah. Pak, harga setiap saat berubah. Ada loh yang nggak berubah. Itu namanya saham tidak liquid. Kalau saham tidak liquid berarti jangan dihitung. Kalau harga tidak liquid, menurut saya, Anda kalau menjadi pemula, beli saham yang tidak liquid, itu ya Anda sebenarnya sedang tidak membeli dasar sifat daripada saham. Saham itu likuiditas. Jadi kalau membeli saham yang tidak liquid, Anda sebenarnya sedang membeli saham separuh saham. Karena kalau Anda tidak liquid, berarti ya Anda kan berarti kan harusnya shares ya, equity gitu ya. Itu kan harus ada likuiditas di sana. Kalau tidak, Anda akhirnya membeli bukan karena
likuiditasnya karena mungkin hal yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau Anda mau mencoba cari harga itu bisa naik dan turun, maka pada akhirnya harga saham kalau kita bagi dengan laba bersih per lembar sahamnya, maka kita akan mendapatkan price to earning ratio. Biasanya orang mengukur PER. Nah, kalau Anda mengukur price to earning ratio dalam satu kejadian, Anda tidak bisa menjustifikasi dia mahal atau murah. Misal, 1000 harga saham, PER-nya, EPS-nya 10, berarti 1000, 10, 100, 1100 misalnya, harganya 1000, EPS-nya 100, berarti PER-nya 10. Oke, mahal atau murah? Susah jawab. Ada yang bilang murah, karena apa? Karena dia bilang 10 itu adalah murah. Tapi kan itu subjektif. Dimana masa semua perusahaan PER 10 murah? Apa iya begitu? Masa perusahaan peternakan sapi sama pabrik ganja mau dihitung secara balik modalnya sama, cara menghitungnya balik modal dalam waktu 10 tahun? Apa iya? Kan tidak bisa seperti itu dong. Mereka kan berdua memiliki turnover yang berbeda, margin yang berbeda. Yang satu legal, yang satu ilegal, atau ilegal akan lebih tinggi marginnya, kan begitu ya. Nah, berarti tidak bisa seperti itu. Nah, kalau kita mengambil kepada si perusahaannya sendiri, maka saya punya ide. Kalau saya menghargai setiap harinya ada namanya harga terendah, dan saya lihat dalam 1 bulan, dan di mana harga terendah saya bagi dengan laba bersih per lembar saham, maka secara otomatis saya mendapatkan per harga dibandingkan laba terendah pada bulan tersebut. Bila saya rata-rata terus-menerus dalam satuan bulan tertentu, maka saya akan mendapatkan harga terendah dibagi laba secara rata-rata yang terendah dalam bulan itu. Nah, metode tersebut saya lakukan. Ya, ternyata misalnya ini ada satu saham, maaf saya tidak akan sebutkan nama sahamnya, tapi saham ini benar-benar ada di Bursa Efek Indonesia. Maka ternyata setelah saya cari rata-rata PER terendah 5 tahun dan juga all data yang saya miliki dari tahun 2000, itu ternyata harga PER-nya adalah di 19 sampai 24. 19 sampai 24. Nah, kalau saya kalikan kembali dengan EPS-nya, maka yang terjadi adalah saya akan kembali menjadi harga. Pasti bingung, nggak apa-apa. Saya akan tuliskan untuk Anda. PER adalah harga, price, ya, dibagi EPS, laba bersih per lembar saham. Jadi, kalau saya sudah memiliki PER, di mana PER-nya adalah 19, saya taruh di sini. Dan EPS-nya saya tahu EPS terakhir adalah 1153,67. Maka harga adalah PER rata-rata dikalikan EPS menghasilkan sebuah angka dong, bener gak? Berarti saya dapat katakan range valuasi dari perusahaan ini yang namanya tidak saya sebutkan adalah antara 21.000 sampai 28.000. Berarti logikanya, ketika harga menyentuh dari 28.000 ke 21.000, berarti mulai masuk ke nilai wajar. Di atas kemahalan, di bawah terdiskon. Logis? Oke. Saya tambahkan sudut pandang yang baru. Saya mencari rata-rata koreksi setiap bulan dari awal bulan. Ternyata koreksi rata-ratanya daripada saham ini adalah 4-5%. Jadi saya punya mindset nih ya. Saya punya harga wajar, tapi saya juga ingin mencari yang namanya rata-rata koreksinya wajar atau tidak. Kalau harga saat ini kemahalan, saya tinggalkan karena saya anggap overvalue. Tapi kalau dia sudah sampai pada valuasinya ataupun lebih rendah, saya lihat koreksinya tinggi, maka saya mendapatkan double konfirmasi bahwa dia memang terdefinisi murah dan diskon, murah dan waktunya beli. Setuju? Oke, kita lanjut. Apa nasibnya? Ternyata, walaupun pasarnya sudah turun, ternyata harganya masih 31.000. Valuasi kita berapa tadi? 22.000 sampai 28.000. Apakah ini under value? Tidak. Apakah koreksinya besar? 3,3% dari awal bulan. Ini awal bulan Mei. Sampai dengan saya membuat video ini. Apakah koreksinya ada yang besar? Tidak. Berarti ini adalah tidak murah dan tidak saatnya dibeli. Clear? Kita bisa sebut seperti itu? Boleh ya? Baik.
Selanjutnya, contoh kedua. Contoh kedua, ternyata harga wajarnya ada di 1252 sampai dengan 1400. Oke. Koreksinya antara 7,9 sampai 9,2. Range koreksinya. Ternyata saat ini harga di 1180. Pertanyaan saya, apakah sudah under value? Sudah. Yang kedua, apakah koreksinya diskon yang cukup besar atau diskon yang pernah terjadi? Jawabannya dia berada di dalam kisaran diskon bawahnya. Jadi kan yang namanya ini kan kalau ini adalah nilai bawah, ini adalah nilai tengah koreksi, ini adalah nilai atas dong. Berarti kalau udah mendekati ini koreksi gede, kalau udah mendekati ini koreksi tengah-tengah, kalau ini adalah koreksi gitu ibaratnya. Ya, kalau dari kondisi yang kedua ini adalah sudah valuasinya sudah murah, tapi kalau mau dibeli ya boleh sih, tapi ini diskon biasa nih gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, sekarang kita ambil contoh ketiga. Contoh ketiga adalah valuasinya di 2051 sampai 2800. Ternyata koreksinya antara 5,4 sampai 5,8. Ternyata kalau kita perhatikan daripada kondisi saat ini, harga 1500, berarti under value dong. Oke, apakah koreksinya lebih besar daripada koreksi rata-rata? Yes, baru saja mengalami koreksi besar sebesar 6,2. Berarti under value dan ada diskon yang lebih daripada diskon biasanya. Berarti kalau Anda mau rating, nomor 3 adalah fundamentalnya layak dibeli. Ini ngomong fundamental udah ya, valuasinya itu sudah layak dibeli karena sudah under value, dan ada momen beli tambahan karena diskon lebih besar. Contoh kedua adalah under value tapi diskonnya sedang wajar-wajar saja. Yang nomor 1 adalah tidak under value, terlalu mahal, dan tidak ada koreksi yang besar. Berarti alasan Anda untuk membeli yang nomor 1 lebih sedikit dibanding kalau Anda melihat yang namanya valuasi dan fundamental perusahaan. Oke? Kira-kira ini yang menjadi ide dari pembahasan kita kali ini. Nah, kalau Anda misalnya mau bertanya mengenai metodologi dalam video ini dibuat, Anda coba silakan Anda pergi ke Gramedia. Anda bisa cari 2 buku, yaitu adalah Yuk Belajar Nabung Saham dan juga Investasi Saham Anda ala Fundamentalis Dunia. Silakan Anda bisa beli buku tersebut. Dan kalau Anda membeli buku melalui tim saya di 0895 3-nya 5 kali 0789, Anda bisa mendapatkan penjelasan secara online, yaitu ada live webinar yang pernah diadakan yang sudah kami rekam. Anda bisa tonton untuk penjelasan yang lebih detail dari buku Yuk Belajar Nabung Saham dan Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia tanpa Anda perlu membayar lebih. Hanya membayar sejumlah nilai yang buku tersebut berapa harganya. Jadi Anda bisa hubungi tim saya di 0895 3-nya 5 kali 0789. Atau kalau Anda ingin mendapatkan online course yang modulnya secara lengkap, dan ini adalah lifetime online course yang kita ajarkan secara step by step untuk kegiatan nabung saham dan beberapa metode valuasi, Anda bisa akses Saving Saham online course, savingsaham.com. Silakan Anda akses sekarang juga. Atau kalau ternyata Anda ingin mengikuti kelas-kelas yang dibuat oleh tim saya dan saya setiap bulan, silakan tanya jadwalnya terkait dengan investment ataupun trading dan tema lainnya. Anda bisa hubungi tim saya di 0852 882 6187. Terima kasih. Semoga selalu bermanfaat atas seluruh video-video yang kita buat. Jangan lupa Anda juga bisa add WhatsApp saya 0895 0708 0789, atau Anda juga bisa mengikuti video-video yang sudah kita kategorikan dengan rapi pada aplikasi MyRF, dan juga ada tulisan-tulisan yang bisa Anda pelajari di sana. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.